Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kitab tasih doanya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya, kata beliau, yaitu fi taqlidi sautil qari, hukum mengikuti suara seorang qari. Artinya, bolehkah kita ikut-ikutan mengikuti suara qari, seperti yang di zaman sekarang terkadang seorang pemuda ngikutin suara musyari atau suara Hanya Rifai ataupun yang lainnya. Kata beliau, la yungkar talaqil aswat hatta walau lam yalqa ahadul mutasyabihin al-akhar aw lam yasma'ahu wa la yunkir anna at-talmid li shiddati mahabbati li syaikhihi qad yata'athar bihi fil ada' bila takallufin. Mengikuti suara itu pada asalnya tidak diingkari, ya. Dan seorang murid yang sangat suka kepada seorang syekh, sehingga kemudian lama-kelamaan dia terpengaruh ya dalam nada bacaannya, seperti ini, hal seperti ini tidak diingkari. Ya, walaupun yang seperti ini biasanya ada pada murid-murid yang lemah. Kata beliau, nah bagaimana dengan masalah yang berhubungan dengan seseorang berusaha untuk bisa supaya suaranya seperti suara si fulan dan si alan. Kalau kita melihat, kata beliau, an-nadhir fi tabaqatil qurra, yang melihat para qari dan para ulama, demikian pula riwayat-riwayat dari Nabi SAW, kita tidak akan pernah mendapatkan para sahabat misalnya ikut-ikutan gaya suara nada Nabi SAW. Masing-masing mereka mempunyai nada tersendiri sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ini dia Abu Musa al-Ash'ari. Nabi SAW bersabda kepadanya, laqad u'tita mizmaran min mazamiri ahli Daud. Kamu telah diberikan seruling dari seruling Nabi Daud. Ini saking indahnya suara Abu Musa al-Ash'ari. Demikian pula Nabi SAW pun hasanus saut, sangat indah sekali suaranya. Namun tidak pernah kita mendengar para sahabat sengaja ingin ikut nadanya Nabi SAW. Karena dari itu ini bukanlah kebiasaan mereka. Bahkan kata beliau, ada dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat tidak melakukan seperti itu. Itu hadis, kata beliau, yaitu dari Muawiyah bin Qurrah dari Abdullah bin Mughaffal. Ia berkata bahwa Nabi SAW di hari Fatu Makkah membaca surat Al-Fath. Farajja'a fiha, dan Nabi SAW membacanya dengan tarji'. Berkata Muawiyah, kalau aku mau, aku akan menghikayatkan kepada kalian bagaimana nada bacaan Nabi SAW. Aku akan lakukan. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam tafsirnya, dalam sahihnya. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan, berkata Muawiyah bin Qurrah, kalau bukan karena aku khawatir orang-orang berkumpul kepadaku, aku akan menghikayatkan kepada kalian, la akhadtu lakum fi dzalika saut. Aku akan menghikayatkan kepada kalian bagaimana nadanya Nabi SAW dalam membaca tersebut. Ini menunjukkan, kata beliau, bahwa Muawiyah bin Qurrah sengaja tidak lakukan itu karena khawatir orang-orang akan berkumpul untuk mendengarkannya. Wa hadha wadhihu dilalah ala anna muhakata as-sahaba lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi sautihi ghairu ma'hudatin baina as-sahabah. Ini dalil yang jelas menunjukkan bahwa ikut-ikutan nada seorang qari, bahwa para sahabat itu mereka tidak pernah ikut-ikutan nadanya Nabi SAW, dan bahwa itu perkara yang tidak biasa dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Sebab Muawiyah bin Qurrah, kalaulah itu sesuatu yang biasa mereka lakukan, tentu beliau akan lakukan. Tapi beliau tidak lakukan, apalagi beliau di situ beralasan takut khawatir orang-orang akan mendengarkannya. Bahkan kalau kita, kata beliau, kita mencari-cari kitab-kitab para ulama dan bagaimana perbuatan mereka, kita pun tidak akan pernah mendapatkan mereka ikut-ikutan suara seorang qari. Oleh karena itu, ini semua
ya perkara yang tidak dibenarkan seseorang berusaha ya memberat-beratkan diri supaya suaranya seperti qari fulan, qari alan. Adapun kalau bisa dengan sendirinya karena kita sering sekali mendengarnya, maka yang seperti ini tidak mengapa. Allahu a'lam.